Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Talita Doodo dan Pastor Yopi Hatu. kami sedang ada di Danau Poso. Bumi Sentuh Maroso. Yang artinya, Pak? Yang artinya bersatu kita teguh. Ya, kalau kita teguh bersatu, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ya, jadi penting kesatuan itu, saudara ya. Baik dalam rumah tangga, pelayanan, dalam pekerjaan. Mari kita mau bersatu. Dalam bernegara pun. Dalam bernegara pun kita harus tetap bersatu. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita mengucap syukur di tengah-tengah pelayanan kami yang ada di Tentena ini. Tuhan izinkan panitia boleh mengajak kami untuk refreshing dan menikmati keindahan Danau Poso yang katanya danau ini terbesar ketiga di Indonesia. Dan luar biasa. Airnya, saudara, wow, luar biasa. Lihat saja pasirnya ya. Seperti kaca. Ya, pasirnya putih, kuning, bagaikan kita keemas-emasan, seperti kita ada di pantai yang luar biasa luas. Danau ini sangat besar, hampir tidak terlihat ujungnya di sebelah kami ini. Seperti laut, saudara, tapi ini danau. Aneh tapi nyata. Aneh, dahsyat. Dan saudara, kalau nanti datang ke Sulawesi Tengah, jangan lupa datang ke Danau Poso. Ya, luar biasa. Ini semua anak Tuhan yang ada di sini. Ya, dan ini ciptaan Tuhan. Ya, sapa dulu bapaknya. Ya. Puji Tuhan. Saudara, melihat danau ini saya teringat kisah di Alkitab ya. Ternyata walaupun danau ini bukan laut, tapi ada juga gelombangnya. Ya, ketika Tuhan Yesus memberhentikan angin ribut ketika mereka ada di Danau Galilea. Ya, jadi biar danaunya kelihatan teduh begini, tapi gelombangnya juga luar biasa kuat juga. Danau terdalam juga. Ya, danau terdalam juga, saudara ya. Makanya mari kita pelajari firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat yang ke-41. Dikatakan begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi murid-murid takut ketika ada gelombang badai yang hampir menenggelamkan perahu mereka, tapi Tuhan Yesus berkata jangan takut. Dia memberhentikan gelombang badai dan teduhlah danau itu. Sehingga mereka heran dan mereka berkata, manusia seperti apakah gerangan ini? Bisa sih. Kok bisa? Hukum alam ditaklukkan oleh hukum Allah. Iya, luar karena biasa. Allah lah yang punya kuasa itu. Dia yang menciptakan, dia juga yang punya kuasa untuk meneduhkan. Mungkin hari ini saudara juga sedang menghadapi gelombang. Masalah. Dan itu biasa dalam hidup ini. Ya. Selama kita masih ada masalah dan pergumulan, itu tanda saudara masih hidup. Jadi kalau sudah tidak mau hidup, ya sudah, berarti bilang sama Tuhan, Tuhan angkat aku karena aku sudah bosan dengan persoalan. Jadi selagi saudara masih hidup, memang ada badai, ada gelombang, tapi saudara, kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia sanggup meneduhkan dan menyelesaikan persoalan, pergumulan kita. Iya, jangan mencoba dengan akal kita ya Pak ya. Menyelesaikan. Ya, akal kita terbatas. Buktinya para murid, mereka udah sering lihat Tuhan buat mujizat, tapi mereka heran, kurang percaya. Nah, ini yang bahaya ya. Dan takut. Banyak kita yang kurang percaya. Ya, ini saudara harus memperlengkapi hidup kita sungguh-sungguh supaya dalam pengiringan kita jangan takut. Ya, mari Pak Yopi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sehubungan dengan ayat ini. Jangan takut. Lalu mereka berkata, siapakah manusia? Ya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, lihat di tangan saya ada pasir Danau Poso yang kuning keemasan. Ya, kemuliaan Tuhan bisa menjadi bagian kita kalau kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan kalau Tuhan ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Ya, kita akan melakukan perkara-perkara besar, ajaib dan luar biasa. Kenapa? Seperti saudara lihat bagaimana Dia menciptakan alam semesta ini, termasuk Danau Poso yang indah ini. Dia juga menjamin pemeliharaannya. Begitu juga kehidupan kita. Ya saudara,
Kalau kita diizinkan Tuhan sampai hari ini masih hidup, Tuhan punya rencana besar untuk hidup pribadi saudara, keluarga saudara, dan keluarga yang lain, di mana jika mereka terus bersama dengan saudara, maka janji penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian kita semua. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa siapakah gerangan dia yang dapat meneduhkan gelombang danau yang ada pada waktu itu. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia juga dapat meneduhkan dan menyelesaikan dan memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara, buat saya, dan buat kita semua. Dan tempat ini sangat bersejarah ya Pak ya, bersejarah. Karena Injil masuk 112 112 tahun yang lalu. Para misionari dari Eropa datang ke sini. Dan saya pernah jumpa dengan anak cucunya yang ada di Belanda. Dia katakan moyangnya pernah datang ke Tentena. Jadi ini termasuk tempat bersejarah. Saudara. Luar biasa. Jadi ini satu anugerah yang besar Tuhan izinkan. Dan kalau ingat Tentena, ingat Poso, bahwa di sini ada kaki Dian. Iya. Ada api Injil yang terus menyala. Dari sini, oh Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Amen. Tuhan Yesus datang kembali. Api Injil akan terus menyala dari bumi Sintu Maroso. Haleluya. Silakan. Ada Puji lagi? nama Tuhan, itu saja. Ya, jangan lupa saudara subscribe dan like, ya kan? Komen supaya pelayanan ini akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji nama Tuhan, dari Danau Poso pesan kami, tetap semangat melayani Tuhan dan biar api Injil tetap menyala sampai Yesus datang kali yang kedua. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patoran hati. Geng biar jodepe cahaya, oh tak pancar terus dari Tentena, saudari dulu, sampai Tuhan Yesus balik kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.